Baik, kita akan mempelajari kembali untuk seri eh, acara rumah tangga ini atau pekan doa rumah tangga yang tema intinya adalah kebersamaan keluarga. Nah, kunci pikiran yang sehat itu keluarga yang bertumbuh subur. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Allah yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan, baik jemaat Cempaka Putih maupun jemaat Batu, berhimpun untuk belajar akan firman Tuhan, bagaimana membangun keluarga untuk bertumbuh di dalam iman dan keyakinan serta tabiat Tuhan. Kami sedang belajar ya Tuhan, ajari kami, berikan penjelasan dan uraian, semuanya dapat kami mengerti dan terlebih Tuhan memberikan kemampuan untuk kami menerapkan dalam kehidupan kami. Berkati acara ini dari awal hingga akhirnya, kuasa Tuhan yang menguasai kami, penuhkan dengan Roh Kudus Tuhan agar kami dapat memahami dengan baik dan semuanya di kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini bagian saya adalah memilih, sudah agak kelihatan, ya, memilih memilih bersyukur, ya. Jadi Senin 4 September 2023. Baik, dalam pelajaran ini boleh dikatakan ini ayat intinya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang isinya mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Nah, menjelajahi bersyukur. Tahukah Anda bahwa mengatakan terima kasih itu baik untuk Anda? Ini membantu Anda untuk berkembang dan merasa bahagia. Otak Anda tidak bisa cemas dan bersyukur pada saat yang sama. Jadi, rasa syukur membuat otak beristirahat dari rasa khawatir. Nah, penjelasan sedikit dari eh, rasa bersyukur atau berterima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian ada di ruang Zoom ini. Kita mengatakan terima kasih itu sebenarnya luar biasa. Saya coba ya, mengucapkan terima kasih dalam segala hal. Sangat senang ya. Bagi kita yang mengucapkan terima kasih, maupun bagi orang yang mendengar ucapan terima kasih kita. Ya. Rasanya nyaman gitu ya. Misalnya ditolong orang, atau orang mengatakan sesuatu untuk info dan sebagainya. Oke, terima kasih ya. Dengan mimik wajah ya yang baik, kemudian ucapan terima kasih dengan tulus ya. Itu akan menimbulkan rasa yang sangat menyenangkan dan menenteramkan hati bagi kita yang mengatakan maupun bagi orang yang ada di hadapan kita atau di mana kita tujukan untuk ucapan terima kasih. Nah, tahukah Anda bahwa ketika Anda berterima kasih kepada orang lain itu juga membuat Anda merasa bahagia? Ini yang tadi saya katakan. Bagaimana orang yang Anda berikan ucapan terima kasih. Nah, ketika Anda menghargai orang lain dan berterima kasih kepada mereka yang membantu Anda pun akan bahagia. Ini setelah saya mempelajari ini, saya pikir, iya benar juga ya. Ketika saya mendapatkan sesuatu, mendapatkan apresiasi, mendapatkan bantuan, mendapatkan ya senyuman, ya senyuman aja, senyuman orang lain kepada kita, itu rasanya menenteramkan hati. Lalu dengan mimik wajah orang menyampaikan sesuatu, ya kita merasa bahwa nyaman ya orang itu melakukan sesuatu kepada kita. Maka imbal baliknya kita terima kasih. Terima kasih dengan senyum, dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Nah, ini akan menimbulkan sesuatu rasa gimana ya dalam diri kita ini, kayak
sesuatu yang keluar ya, aura kita itu langsung aura menyenangkan, aura berseri-seri, aura yang menimbulkan ucapan terima kasih itu dengan rasa syukur ya. Dan itu terasakan. Nah, Tuhan tidak membutuhkan kita untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi Dia menyukainya ketika kita melakukannya. Saudara sekalian, pernahkah, sadarkah kita untuk berucap terima kasih kepada Tuhan? Padahal banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Bahkan kita tidak sampai tidak menyadari kalau Tuhan sudah melakukan banyak hal pada kita. Pertama, ya, kita ingat aja yang gampang-gampang. Bangun tidur, ya, kita bisa melek. Kita bisa melek mata itu sudah apa ya? Sebagai rasa syukur ya. Ada kebahagiaan bagi kita. Melek saja dari tidur kita, ya, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu berkat ya. Coba ada anak kecil ya, ketika bangun tidur, dia merasa dia sudah melek mata, tapi ternyata dia tidak bisa melihat apa-apa. Ma, Pak, kok nggak bisa lihat apa-apa? Karena apa? Pelupuk matanya ini sedang bengkak, sehingga dia ini menurut dia sudah membuka mata, tetapi tidak melihat apa-apa. Ya, jadi melek mata saja, seharusnya kita sudah bersyukur. Kemudian yang berikutnya, ya, melek mata bisa sadar ketika kita melihat sesuatu, oh sudah pagi, itu sudah harusnya terima kasih. Kemudian kita bisa bangun duduk di tempat tidur, itu sudah apa? Merupakan sesuatu berkat yang luar biasa. Nah, ini kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah berkat Tuhan, sehingga kita anggap biasa saja, tidak perlu mengucapkan terus syukur. Bahkan ketika bangun duduk kemudian melompat dari tempat tidur, sudah beraktivitas yang lain sebelum mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sudah melindungi di malam tidur kami yang seperti orang mati, gak sadar, gak tahu apa-apa. Ya, tentu kita seharusnya berucap terima kasih. Setiap hari dia melakukan ribuan hal ajaib bagi kita masing-masing. Namun sebagian besar bahkan tidak kita sadari. Kita tidak selalu mengucapkan terima kasih atas semua pemberian yang baik yang dia berikan kepada kita. Nah ini, saudara, kadang-kadang kontradiksi dalam kehidupan kita ini. Kadang kalau berkat baru kita ucapkan terima kasih. Dikasih sesuatu, kita ucapkan terima kasih. Dapat rezeki, baru kita ucapkan terima kasih. Padahal setelah mati sepanjang malam kita tidur, itu kan seperti orang mati. Nggak tahu apa-apa. Melek saja. Pertama kan melek dulu. Melek. Kemudian, masih gelap. Lampu masih belum dinyalakan. Kemudian sadar akan hal itu, ucapkan terima kasih. Kalau melek terus kemudian nggak iling apa-apa, nggak ingat apa-apa, jadi amnesia, wah, baru menangis-nangis pada Tuhan, gitu. Padahal melek mata, kemudian sadar, sudah pagi, aku harus segera bangun. Kemudian bangun, duduk, sudah harus berterima kasih, aku dapat bangun. Saya teringat akan hal ini ketika pagi-pagi kami bangun suatu kali zaman dulu, ya sudah berapa puluh tahun yang lalu, kami sudah bangun, lalu istri saya nggak bisa bangun. Padahal semalam setelah PA kami beli gitar, kemudian nyanyi-nyanyi, kemudian tidur seperti biasa. Pagi semua bangun, sudah pakai baju olahraga, pakai sepatu cat untuk jalan pagi, jogging. Istri saya bilang, ayo berangkat. Dia nggak bisa aku bangun. Wah, kan aneh ya. Ngalem ini. Wah, habis malam minggu ngalem. Pikir saya. Udah, ya aku tak tunggu di depan. Tunggu lama. Sudah di luar pintu pagar. Mana ya, mama gak keluar-keluar ya. Terus kembali lagi ke dalam. Lihat loh, kok masih tidur? Loh gimana sih kamu ini? Ya mulai kan, nada tinggi. Gimana sih ditunggu sampai sekian lama? Nggak turun-turun. Aku nggak bisa bangun. Ya kita kan masih tetap nggak paham ya. Coba sih bangun, coba angkat tangan. Loh ini sudah tak angkat. Waduh di situ kaget banget. Ternyata lumpuh.
Padahal nggak ada sesuatu, nggak ada gejala apa-apa. Ya. Jadi seharusnya apa? Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang terbaik ya. Bisa bangun ini adalah sudah berkat yang luar biasa. Akhirnya ketika menangis istri saya, waduh kita sadar ternyata mama lumpuh. Ya, dan itu yang terjadi, saudara. Jadi ya saya akan membawa ke sana pemikiran kita. Jadi itu bukan satu apa ya, otomatis, otomasi di dalam kehidupan kita ini. Pokoknya habis tidur semalam pasti melek, pasti sadar, pasti bangun. Tidak seperti itu. Ya. Semua itu hanya oleh karena Tuhan. Bisa senyum itu loh, karena Tuhan. Ya. Namun ketika melakukannya, Tuhan tahu bahwa itu akan memberkati kita. Dan itu akan membantu kita untuk berpikir dengan cara yang bahagia dan sehat. Saudara sekalian, semakin kita memperhatikan apa yang Tuhan lakukan, dan semakin kita berterima kasih kepadanya untuk hal-hal itu, semakin kita akan mengalami kasih-Nya yang luar biasa bagi kita dan sukacita yang Dia ingin kita alami. Jadi semakin memperhatikan apa yang Tuhan lakukan dan semakin kita berterima kasih kepadanya untuk hal-hal itu, semakin kita akan mengalami kasih-Nya. Rasanya senang gitu ya, rasanya nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Luar biasa ketika kita terima kasih Tuhan atas perlindunganmu kami dapat bangun. Terima kasih Tuhan atas kuasa dan pertolonganmu saya mampu melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan oleh karena Tuhan tinggal dalam diri saya, memenuhi dengan Roh Kudus Tuhan sehingga saya menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Wah, ini adalah ucapan terima kasih yang rasanya gereng gitu ya. Karena kita apa? Sudah mengucapkan terima kasih atas ketidakmampuan kita, saudara. Jangan dikira kita mampu berprestasi itu karena hebat kita. Tidak sama sekali. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ucapkan terima kasih. Bahkan dikasih senyum sama orang, misalnya di mikrolet turun. Iya, silakan. Oh, silakan Ibu, silakan Bapak, silakan Mas, Mbak. Orang mempersilakan. Terima kasih Ibu. Itu ya. Enggak, oh silakan. Duduk, duduk, jeruk. Dan wah, kaya gitu. Lihat HP. Enggak memperhatikan kanan kiri. Enggak mantu. Enggak menganggukkan kepala, rasa hormat, dan sebagainya. Ya ini yang apa ya, kadang-kadang nggak nyaman ya bagi kita. Kalau kita pikirkan, seolah kita itu nggak kenal dengan siapa-siapa. Seolah orang-orang di sebelah kita itu nggak ada artinya. Ya. Tapi dengan senyum mengangguk, kemudian kalau dibantu berterima kasih, ngangkat beban pas misalnya ibu-ibu mau naik kendaraan, kemudian ditolong sama orang, diangkatkan, silakan Bu, cepat-cepat saya angkatkan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, dan begitu ya. Nah, rasa syukurlah yang luar biasa. Ini saya sudah baca di Yohanes 12 ini, bagaimana kisah dari Yohanes 12. Kemudian di Filipi 4 ayat 6 ini saya kasih warna ini karena inilah penekanannya ucapan terima kasih atau syukur itu kepada Tuhan. Nah, Maria ini di sini nih Maria Magdalena ini ya. Maria bersyukur dan sangat bersemangat karena Yesus begitu baik padanya dan dia mencintainya lebih dari siapapun di seluruh dunia. Yesus telah memaafkan atas semua kesalahan yang dia buat dalam hidupnya. Dia mencintai Maria lebih dari orang lain mencintainya. Bukan cinta apa ya, bukan cinta nafsu atau cinta birahi, tapi cinta boleh dikatakan cinta agape dari Allah yang tidak bertendensi. Karena ini salah juga ya di banyak tempat, bahkan di luar negeri pada umumnya, bahwa ini cinta Tuhan Yesus ini cinta birahi, sehingga ada cerita yang dibelokkan sehingga ini kisahnya Tuhan Yesus itu berpacaran dengan Maria Magdalena. Nah, ini seharusnya ditanamkan di setiap anak-anak muda bahwa tidak seperti itu ya. Cintai dalam hal ini adalah cinta bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anaknya, mengasihi umatnya. Dia bahkan membiarkan Maria duduk di kakinya dan mendengarkan ajarannya. Dia tertawa bersama Maria dan menangis bersamanya. Bahkan membangkitkan kakaknya
yaitu Lazarus dari kematian. Ya. Lalu Maria penuh dengan sukacita atas semua cara Yesus mengasihi dan memberkatinya. Maria telah mendengar Yesus berkata bahwa dia akan segera mati dan bahwa dia akan pergi. Ya. Dan karena kedekatannya, Maria ini mengetahui akan hal itu. Ya, mengerti. Dibandingkan 12 muridnya yang lain. Tidak paham-paham. Nggak ngeh katanya anak-anak milenial sekarang. Nggak ngeh anak-anak ini. Dikasih tahu, dikasih penjelasan, dikasih perumpamaan, nggak tahu. Wah, Yesus lah yang dimaksudkan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nggak ngerti-ngerti. 12 murid padahal hidup bersama, tidur bersama, makan bersama, kemana-mana mereka bersama berkelompok. Maria menyadari akan hal itu. Dengan dia mendengarkan, tadinya apa? Maria mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih atas pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia terbebas dari kematian akibat akan dirajam oleh orang-orang pada waktu itu karena perbuatan salahnya. Ya. Kemudian dia merasa dihargai. Ya. Kalau orang zaman dulu melihat orang-orang yang terpinggirkan, termarginal, entah itu karena kehidupan yang tidak benar di lembah hitam atau apa ya. Nah, ini pasti orang itu akan dikucilkan. Tapi justru Yesus menghargai dia. Yesus menolong dia, menyelamatkan dari kematiannya dan menghargai dia sebagai anak Allah yang sama mempunyai hak untuk merasakan kehidupan ini. Dan itu terjadi pada Maria. Maria merasa luar biasa Tuhan Yesus mengasihinya. Dan dia mengucapkan syukur ini tidak hanya sekali. Dalam kehidupannya kalau boleh dia persembahkan dirinya ya untuk ucapan terima kasih. Maria sedih mendengarkan hal-hal ini dan dia ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara yang sangat istimewa sebelum Yesus mati. Ini yang tidak disadari oleh 12 murid sampai pada waktu Tuhan Yesus mati. Sampai pada waktu Tuhan Yesus mati, belum sadar juga 12 muridnya itu. Mereka bahkan tunggang langgang ketika Tuhan Yesus ditangkap, bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan. Yang ada di sana adalah Maria ibu Yesus. Mungkin Maria Magdalena ini juga ada di sekitar itu. Ya, bagaimana dia ucapkan terima kasih dengan kehidupannya dan dia mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jangan-jangan saya tidak mengerti. Sekian tahun saya menjadi Advent, sekian tahun saya menjadi anak Tuhan, nggak paham-paham. Bisa saja seperti itu. Mari kita belajar akan kebenaran, tekun belajar akan kebenaran, supaya kita mengetahui kapan waktunya untuk kita harus mempunyai tabiat Tuhan Yesus. Tetapi Maria tidak tahu harus berbuat apa. Jadi Maria memiliki ide yang luar biasa. Apa yang dilakukan? Maria menemukan sebotol parfum yang sangat istimewa dan menuangkannya ke seluruh kepala dan kaki Yesus ketika dia sedang duduk di sebuah perjamuan. Luar biasa. Kepalanya diurapi seperti diulas ya, diurapi ini bisa konotasi berbeda, ada diurapi untuk diangkat atau ditabiskan atau diurapi. Tapi ini maksudnya diurapi ini adalah bagaimana Tuhan Yesus itu rambut kepalanya itu diulas dengan atau dielus dengan atau diusap dengan minyak. Jadi penuh dengan minyak, kemudian sampai kakinya juga ya kasih minyak, lalu dielap dengan rambutnya yang panjang itu. Nggak ada apa-apa yang bisa dilakukan oleh Maria dan dia tidak punya ide yang lain untuk mengucapkan terima kasih. Ya, selain dia menghargai dan menghormati Tuhan Yesus. Walaupun di sana ditentang oleh Yudas yang bukan tendensinya bukan untuk ngirit ya, bukan untuk diberikan ke orang miskin saja, tidak, tapi tendensinya emangnya uang segitu banyaknya coba kalau aku pegang wah bisa tak jadikan apa-apa. Jadi yang miskin itu bukan orang-orang di sekitarnya Yudas dan kelompoknya Tuhan Yesus pada waktu itu, tapi yang miskin itu pikirannya Yudas itu sendiri. Tetapi Yesus tahu apa yang ingin dikatakan oleh Maria dan rasa terima kasihnya
membuatnya sangat bahagia. Meskipun Maria tidak tahu persis apa yang akan terjadi pada Yesus, namun dia ingin menunjukkan kepada Yesus bahwa ia menghargai kasih dan pengorbanannya yang akan dilakukannya. Jadi Maria ini sudah paham ternyata. Tidak tahu dia apa yang harus dilakukan. Untuk apa yang bisa bantu. Misal begini, oh ya, apa yang bisa saya bantu? Kan begitu ya, kalau ada orang tanya, telepon gitu. Baik, selamat pagi, selamat siang. Apa yang bisa saya bantu? Itu kan biasanya. Maria mungkin seperti itu. Apa yang bisa aku lakukan? Dia punya ide, walaupun mahal, walaupun apa saja yang tak terhitung pada dirinya, tapi untuk ucapan terima kasih ini tidak ada pemikiran untuk harga atau nilai dari materi. Ya, luar biasa cintanya Yesus itu. Nah, Paulus yang bersyukur, dia tahu bahwa dia akan berada di sana selama sisa hidupnya. Dan dia juga tahu bahwa dia akan segera mati. Dia bisa saja merasa sangat sedih, khawatir, dan takut. Tetapi dia tahu Allah Bapa yang Maha Baik itu mencintainya. Dan bahwa dia selalu bersama. Pun sama seperti Paulus bersyukur kepada Allah itu tak terhingga. Jadi daripada khawatir, saudara, Paulus memilih untuk memikirkan tentang pemberian baik dari Tuhan yang membuatnya merasa bahagia. Opo yo, apa yang aku bisa balas untuk kebaikan Tuhan? Itu sebenarnya pikirannya kan itu sebenarnya. Apa yang harus aku balas kepada Tuhan atas kebaikannya, atas berkat, atas kehidupan, atas kebahagiaan, atas kesehatan. Yang bisa kita pikirkan dan kita lakukan adalah apa? Datang di dalam setiap kebaktian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah bentuk terima kasih kita, bentuk balasan kita kepada Tuhan. Jadi atas apa kita berterima kasih itu adalah atas karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, tak terpikirkan oleh kita. Lalu apa balasan kita? Kadang ke gereja saja, males-males, ya toh? Belajar firman Tuhan bisa males karena nggak mood, nah, istilahnya anak-anak. Nggak mood aku. Kalau ke gereja ya nggak ada mood dan tidak mood. Harus mood terus ya. Karena kita mengucapkan terima kasih dan syukur kita melalui apa yang bisa kita lakukan dengan tekun di hadapannya. Dia menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di Filipi dan memberitahu ke mereka rahasianya menjadi bahagia dan merasa damai ketika berada di tempat yang sulit. Jadi ucapan terima kasih itu juga memberikan apa ya? Melegakan ketegangan kita, melegakan ketakutan kita, melegakan kekhawatiran kita. Dengan Tuhan terima kasih, Tuhan sudah melindungi kami dalam sepanjang hari kami bekerja. Dan kami bisa menyelesaikan hari ini dengan baik dan dapat pulang berkumpul dengan keluarga. Terima kasih. Lega, ketegangan selama sehari itu bisa lepas oleh karena terima kasih Tuhan. Karena Tuhan tolong kami. Meskipun Paulus berada dalam penjara yang mengerikan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap hari karena dia tahu bahwa Tuhan selalu baik dan bahwa dia selalu melakukan hal-hal khusus untuk menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Saya bisa merasakan ini, saudara. Tidak saja dengan saya membaca ini, tapi saya pernah merasakan bagaimana saya salah paham kepada Tuhan. Bagaimana saya jengkel kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu mengasihi kita yang saya tidak sadari. Malu saya, menangis saya ketika saya salah paham kepada Tuhan. Pada beberapa tahun yang lalu, ketika saya ikut kompetisi menjadi calon anggota dewan, mangkel saya, jengkel saya. Sudah waktu terbuang, materi, keyakinan, berkunjung ke semua lini masyarakat, setiap hari aktif mengunjungi konstituen, kompetisi, kemudian pada akhirnya pada hari H semua dilaksanakan dengan baik. Ternyata apa yang jadi harapan saya tidak tercapai. Jengkel saya, sedih saya, capek saya pulang kerja, harus menemui konstituen di setiap kampung, setiap RT, RW, PKK, bapak-bapak, ikut ke sana, ikut kemari, rapat di mana, di RT mana, di kelurahan mana.
kampung-kampung kami kunjungi, ya, capek sebenarnya. Dan saya tidak berkesempatan untuk tampil menjadi anggota dewan. Sedih rasanya, jengkel rasanya, nyesal, kecewa terjadi. Namun kekecewaan, kesedihan saya itu baru terjawab 4 tahun kemudian. Semua anggota dewan seangkatan saya itu yang menjadi viral di Indonesia bahkan seluruh dunia, semuanya masuk penjara. Dan saya satu-satunya yang tidak masuk penjara karena saya tidak dilantik. Pada waktu walaupun menang di beberapa tempat, saya tidak dilantik. Ya. Dan saya baru menangis, Tuhan ampuni saya. Ternyata Tuhan tuh mengasihi saya supaya saya tidak dilantik pada waktu itu untuk menjadi anggota dewan. Ternyata setelah 4 tahun kemudian apa yang menjadi kekecewaan saya, doa-doa saya sampaikan, sedih saya. Tapi saya lupakan dengan saya melakukan terus pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan tidak pernah bolong. Terus saya tekun untuk melayani, melawat dan kemana-mana waktu itu. Terus saya lakukan untuk apa ya, mengobati kekecewaan saya. Saya tetap menggandeng tangan Tuhan. Saya tetap duduk di kaki Tuhan seperti Maria Magdalena. Menangis, kenapa sih Tuhan? Kok tidak diizinkan? Kenapa sih Tuhan? Apa sih salah saya? Sedangkan saya mau membantu umat Kristen yang ada di Kota Malang, perizinan gereja-gereja yang semacam-macam lah ide-ide idealisnya. 4 tahun kemudian baru saya menangis kembali dengan kekecewaan saya yang langsung pupus pada waktu itu dengan Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau mengasihi saya. Andaikan saya dilantik, dicaplah keluarga saya seumur-umur bahwa keluarga koruptor. Padahal tidak seberapa. Saya tidak punya pekerjaan lagi dan dipenjarakan dengan malu. Keluarga menanggung malu. Dari situlah saya mengucapkan terima kasih dengan menangis setiap hari. Sampai sekarang terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudara, artinya apa? Apapun yang terjadi kepada kita. Kalau kita sudah berdoa, sudah ngotot kepada Tuhan. Tapi tidak terjadi. Atau belum diizinkan Tuhan. Tetaplah setia untuk melayani Tuhan. Berterima kasihlah. Ada waktunya Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita. Saudara sekalian, Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Ya, saya tidak baca semuanya. Saya hanya menekankan di satu bagian ya nanti. Setelah saudara juga baca ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ya, bagian yang keenam ini yang sebenarnya saya tekankan. Ya. Bahwa apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Tuhan, diizinkan atau tidak? Saudaraku sekalian, diizinkan atau tidak kita? Apa yang kita inginkan? Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur karena Tuhan tahu waktunya. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yang kita tidak tahu. Misalnya Tuhan tuh sampai ujung sana itu sudah tahu. Dan kita hanya setapak demi setapak yang kita lalui ini kita tahu. Kesulitannya terjadi rasanya kayak didramatisir. Aduh sulit ya, aduh begini, aduh aku nggak bisa. Padahal di ujung sana itu sudah keberhasilan itu tidak akan kita terima. Tetapi masih setapak demi setapak ini kita tahu kesulitan-kesulitan kita yang kita lalui. Karena itu apa? Tuhan yang tahu waktunya. Maka segala sesuatu kita lakukan dengan baik dan dengan ucapan syukur. Nah, ini Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus memuji Tuhan untuk segala hal. Dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dan berterima kasih padanya. Dan dia memilih untuk memikir hal-hal yang baik dan indah. Dengan
Tentu ya, kalau kita tidak berhasil dalam sesuatu, bukan oleh karena kebodohan kita, tapi karena apa? Belum waktunya Tuhan izinkan kita. Maka kita biarlah tetap tekun dan setia. Lalu apa? Memilih untuk memikirkan hal-hal yang baik saja. Yang baik-baiknya saja. Nah, sering saya katakan juga dalam khotbah. Makanan yang enak itu ribuan kali sudah kita rasakan. Dimasakkan oleh istri atau suami atau anak. Atau kita beli kalau kita bekerja. Enak-enak kita rasakan. Satu kali makanan itu asin banget. Marahnya nggak ketulungan. Karena jengkel mungkin pas sedang moodnya jelek. Sehingga ada sesuatu yang menimbulkan kita emosi, marah. Makanan nggak enak, asin, ini, gini. Marah ya. Dan akhirnya kebaikan yang ribuan kali yang sudah panjang kita rasakan dan terima itu musnah gara-gara satu hal yang sesuatu yang tidak baik. Sudah biarlah kita sebagai anak Tuhan memikirkan yang baik-baik saja. Pertanyaan untuk kita ya. Jika Yesus datang ke rumah Anda hari ini, bagaimana Anda akan berterima kasih kepadanya atas semua yang telah Dia lakukan untuk Anda, saudara? Saudara bisa jawab hal ini. Apa ya? Andai kan Tuhan datang ke sini ya, ke rumah saya, ke rumah saudara, kemudian nepuk-nepuk bau kita, merangkul kita, dan membisikkan kata-kata yang baik, lalu memberikan harapan yang indah, dan menunggu, ayo aku tunggu ya, kamu datang untuk kita sama-sama masuk surga, dan kita rasakan kenikmatan surga seperti apa, ditepuk-tepuk tangan kita. Nah ketika Tuhan datang itu loh, kita mau apa? Apa yang sudah ekspektasikan untuk kita dan saudara lakukan? Apakah kita seperti apa di nomor 2 itu? Apakah Anda akan menuangkan parfum ke kakinya? Atau apakah Anda akan mengatakan terima kasih kepadanya dengan cara lain yang luar biasa? Anda mempunyai ide yang banyak. Ya, semua bisa kita lakukan, saudara, untuk kebaikan. Nah, kesimpulan dan panggilan. Saat Anda merasa lelah dan menggerutu, berhentilah dan pikirkan setidaknya 10 hal yang Anda syukur. Kalau melihat istri kita menjengkelkan, atau suami kita menjengkelkan, anak kita menjengkelkan, saudara jangan pikirkan jelek-jeleknya, marahnya nggak ketulungan nanti. Tapi segera tarik nafas. Kayak kemarin, saya kesakitan luar biasa, seperti disiksa ya, ketika dilepas perban saya yang nempel di bekas kuku yang dicopot itu. Saya sudah takut ya untuk kontrol gitu ya. Ternyata betul ya. Begitu perbannya dilepas mau diganti sama dokter langsung ya brel 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 gitu ya, langsung ditarik. Padahal kan bekas luka, darah dan apa obat itu kan nempel di perban, otomatis kan nempel ya kalau mengering. Dan kalau dokter kan nggak merasakan sakitnya, langsung aja dilepas tarik seredul. Wah, aduh sakitnya luar biasa. Ya seperti itu saudara. Ya, bagaimana kita seharusnya apa? Tarik nafas kata dokter. Tarik nafas Pak. Gundulmu saya pikir gitu. Tarik nafas, sakitnya luar biasa. Saudaraku sekalian demikian juga dengan kekecewaan kita. Tarik nafas, kita tenangkan, buang nafas pelan-pelan. Kemudian duduklah dan setiap ruangan di rumah Anda dan ucapkan terima kasih. Ketika saya melihat televisi, aduh, terima kasih. Dulu saya lihat televisi itu harus pergi ke kantor kecamatan. Dulu saya waktu kecil pergi jauh ke kantor kecamatan melihat televisi. Ya nggak ada suaranya. Cuman ya orang kalau ketawa sudah lama itu di sana ketawa-ketawa baru kita tetap hahaha. Kalau dia sedih, baru kita sadar. Karena kita nggak tahu apa yang diucapkan di situ karena masih TV bisu ya. Itu pun kalau melihat di kecamatan zaman dulu itu. Ya, mulai karena itu ketika duduk kita melihat televisi, terima kasih Tuhan. Saya punya televisi dan bisa melihat secara pribadi, privasi terjaga. Tidak seperti zaman dulu saya anak-anak kecil, harus jalan berkilo-kilo, ya, harus jalan berapa ratus meter untuk melihat ke tetangga. Nah, ketika bapak saya membelikan televisi sendiri, ada yang warna, satu kampung belum warna. Wah, orang-orang yang punya televisi yang nggak warna datang ke rumah. Akhirnya penuh setiap kali. Mau tidur rasanya sampai sudah gantuk-gantuk gini nggak bisa tidur karena banyak apa? Banyak tetangga-tetangga duduk di lantai ini melihat televisi yang berwarna.
Nah, setiap kali Anda berjalan mengemudi atau bepergian dengan bus, kapal, pesawat, atau kereta api, teruslah bersyukur kepada Tuhan atas, atas satu demi satu hal yang dapat Anda lihat di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Ketika duduk, kursi saya ini jebol semua itu, belum kesempatan untuk memperbaikinya. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa duduk, sedangkan yang lain nggak punya kursi, duduknya di bawah. Terima kasih ya. Jadi rasa syukur itu. Nah, serukanlah momen bersyukur dan minta semua orang mengatakan 3 hal yang mereka syukuri saat ini. Buatlah kartu ucapan terima kasih. Ya, ini yang lebih jauh lagi kita lakukan untuk mengucapkan terima kasih, untuk memberikan kata-kata yang baik dan motivasi. Nah, terima kasih atas jawaban dan doa saudara dengan apa yang kita sudah baca tadi. Dan inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada kata yang lebih baik selain ucapan terima kasih. Bersyukur ketika kita bertelut di hadapan Tuhan, ketika malam menjelang kita tidur. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami bisa melalui walaupun ada suka dan duka. Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih lindungkan dalam istirahat kami. Agar nanti besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Seperti itu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan atas segala berkat kasih sayang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kita boleh berbahagia sebagai anak Tuhan yang berbeda dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Tuhan memberkati.